Horas. Kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem hari ini, Sabtu 27 Agustus 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku ND nomor 492, baitnya yang pertama. Firman Tuhan hari ini adalah yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat 14. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pertengahan Juli 2022 yang lalu, majalah online tirto.id menayangkan tulisan lengkap tentang diskriminasi terhadap pemeluk agama minoritas, termasuk dalam bentuk pembantasan terhadap pembangunan gereja yang terjadi di kota Cilegon, Banten. Di sana, tidak ada satupun gedung gereja berdiri, juga tidak ada satupun bangunan yang boleh digunakan untuk tempat kebaktian. Akibatnya warga HKBP di Cilegon harus menempuh jarak 20 km ke kota Serang untuk dapat berkebaktian minggu. Harus bangun pagi-pagi sekali agar tidak terlambat ke gereja. Sebagian harus berlelah-lelah dalam perjalanan menggunakan bis, pergi dan pulang, agar dapat bertemu dengan Tuhan di rumahnya, bersama-sama dengan saudara-saudara seiman dan segereja. Puluhan tahun mereka berusaha untuk dapat berkebaktian di dekat rumah mereka sendiri. Namun puluhan tahun juga mereka menjadi orang-orang yang kalah dan harus mengalah. Padahal mereka hidup di negeri sendiri, bukan di negeri pembuangan. Situasi yang sama terjadi pada umat Israel. Namun, ketika mereka berada di negeri pembuangan sebagai umat dari negeri yang kalah perang dan terjajah, beribadah adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Para imam merana karena rindu melayani di rumah Tuhan yang tak tersampaikan, dan umat kelaparan akan kebajikan dari Tuhan yang tidak dapat mereka dapatkan melalui pengajaran para imam di negeri pembuangan. Dalam situasi demikian, firman Allah berbicara kepada umatnya melalui Nabi Yeremia bahwa Allah akan mengembalikan mereka ke negerinya dan memulihkan kehidupan mereka kembali. Bait Allah akan dibangun sehingga jiwa para imam yang terlanjur kering terpuaskan kembali karena dapat melayani Allah di rumahnya. Dan umat pun dikenyangkan oleh kebajikan Allah melalui pengajaran firman Tuhan yang mereka dapat terima di bait-Nya. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, dalam level tertentu gereja-gereja di Indonesia seperti di kota Cilegon dan juga Kabupaten Bekasi mengalami kesulitan dan persoalan. Mendirikan rumah ibadah yang layak menjadi sesuatu yang amat sulit untuk dilakukan. Penolakan dan pengerusakan kerap terjadi ketika berniat mengajukan izin atau ketika agak nekat mendirikan gereja tanpa izin. Di lain pihak, masalah-masalah yang ada di internal gereja pun menjadi sumber dari kesulitan orang Kristen dapat menikmati kebaikan dan kebajikan Tuhan dalam rumah ibadah. Bukan kebajikan Allah yang akhirnya didapat
oleh karena masalah internal itu, tetapi tawar hati, bahkan kebencian yang dibawa pulang. Firman Tuhan hari ini menawarkan kepada kita suatu janji percaya, janji pemulihan, yaitu ketika kita mau menerima Allah dan percaya kepada kuasa dan janjinya, kita akan dapat menikmati kebajikan-kebajikan Allah melalui peribadahan yang kita lakukan di rumahnya. Para imam, seperti para halado di gereja pun diperbaharui, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang jiwanya dikenyangkan oleh karena pelayanan mereka yang mereka kerjakan di hadapan Allahnya. Dan seturut dengan itu, ketika Allah memulihkan, pembatasan-pembatasan pun akan dilenyapkan. Sebab kita percaya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang mampu menjadi lawan kita? Karena itu, terimalah dan percayalah kepada janji pemulihannya, maka kita pun akan dikenyangkannya. Amin. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang kami sembah dan kami puji, terlebih di dalam ibadah kebaktian kami. Banyak hal yang menjadi rintangan dan kesulitan bagi gerejamu, karena itu kami memohon kiranya Engkau memampukan kami untuk dapat menghadapi semua kesulitan itu, sehingga kami boleh terus bersukacita dalam ibadah kepada Tuhan dan dijauhkan dari segala kesulitan, baik eksternal maupun internal. Dalam Yesus Kristus kami memohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.